Ibu kota Nusantara yang baru di Indonesia, dipandang sebagai ancaman sekaligus peluang bagi Malaysia. Sebagai ancaman, perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat menggeser pusat ekonomi dan politik regional ke wilayah yang lebih dekat dengan Malaysia. Hal ini bisa meningkatkan persaingan ekonomi di kawasan, terutama dalam menarik investasi asing dan meningkatkan infrastruktur. Namun, di sisi lain, IKN juga menawarkan peluang besar bagi Malaysia. Letak geografisnya yang dekat dengan Sabah dan Sarawak dapat membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih erat, termasuk pembangunan infrastruktur lintas batas dan peningkatan perdagangan bilateral. Beginilah cuplikan video-video tersebut. 3 tram transit kereta api otonomi ART dijangka tiba di Nusantara Kalimantan Timur menjelang akhir bulan ini. Menteri Pengangkutan Indonesia Budi Karya Sumadi ketika mengumumkan perkara itu berkata, operasi tram dijadual bermula pada Ogos 2024. Memetik laporan agensi berita antara, Budi berkata tram otonomi itu dihantar dari China pada awal Julai dan akan tiba di Pelabuhan Balikpapan. Komponen tram itu akan dipasang dan diuji sebaik sahaja tiba di Nusantara. Ujian bersama akan dijalankan diikuti dengan pelaksanaan pembuktian konsep POC pada Ogos. Pameran itu dirancang bermula Oktober hingga Disember. Budi menjelaskan bahawa tram otonomi berkenaan menggunakan bateri dan operasinya dikendalikan dengan membaca tanda jalan melalui sensor yang membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan penggunaan tenaga fosil. Beliau berkata demikian semasa meninjau landasan ART di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga, terutama di Sabah dan Sarawak. Kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Malaysia mengklaim bahwa pembangunan ibu kota baru Nusantara merupakan ancaman dan jangan dipandang remeh karena menyangkut keselamatan rakyat Sabah dan Sarawak. Parlimen Malaysia juga memohon kepada kerajaannya untuk membangun ibu kota Malaysia yang kedua di Sabah dan Sarawak. Oke, mari kita simak videonya. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Jadi dalam keadaan demikian saya melihat apabila PEN Borneo di jalan Teluk Melano dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak. Dan ini datangnya lebih ramai lagi. Apakah persediaan untuk mengadakan CIQ yang lebih banyak, bentenglah dan menyelesaikan masalah-masalah boundary yang belum disetujui oleh di antara Indonesia dan Malaysia, supaya perkara ini tidak mendatangkan satu masalah besar apabila kumpulan yang ramai datang daripada mana-mana tempat nanti untuk menduduki di Kalimantan Tengah. Terima kasih. So, ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini amat penting dan dampak ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impak yang akan dikenakan oleh Sabah dan Sarawak. Kerana yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah pun telah mengadakan lawatan rasmi kepada Kalimantan Utara dan Timur. Dan dengan lanjutan ini, saya juga berharap Malaysia juga boleh mengkaji sama ada Malaysia pun harus ada ibu kota kedua yang terletak di Sabah dan Sarawak. Sekian. Pembangunan IKN Nusantara, Malaysia makin perketat perbatasan. Guys, Malaysia bakal gelontorin 1 miliar ringgit Malaysia atau 3,5 triliun rupiah buat ningkatin keamanan perbatasan di Sabah Sarawak seiring pembangunan IKN. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim belum lama ini ngobrol sama Presiden Jokowi tentang IKN yang deket sama Sabah Sarawak. Kemenkeu Malaysia pun udah setuju buat alokasi dana. Kata Datuk Seri Anwar, Malaysia bakal bangun infrastruktur jalan yang ngehubungin Sabah Sarawak biar nggak kelihatan jomplang dari IKN loh guys.
pemerintah berencana bangun fasilitas pabean, imigrasi, dan karantina. Alokasi 1 miliar ringgit Malaysia itu masuk anggaran pemerintah Malaysia 2023 yang bakal diajuin Februari nanti. Pemerintah federal juga udah sepakat ningkatin hibah khusus dan bakal diskusi lagi. Nantinya Sarawak bakal nerima 300 juta ringgit Malaysia yang sebelumnya cuma sebesar 16 juta ringgit Malaysia. Sabah bakal nerima 260 juta ringgit Malaysia dari yang sebelumnya 26 juta ringgit Malaysia. Sebelumnya nih, Datuk Anwar turut support Presiden Jokowi soal investasi IKN Nusantara karena Sabah Sarawak bakal punya kepentingan juga. Malaysia bakal PDKT terus sama pembangunan IKN karena dinilai bermanfaat. Wah, pembangunan IKN ternyata memotivasi negara tetangga buat ikutan bangun daerahnya ya Sobat Nesia. Kalimantan kan berdampingan sama Malaysia dan Brunei Darussalam nih di satu pulau. Dengan Malaysia yang ikut bangun besar-besaran, kira-kira ntar IKN bakal serame apa ya guys? Selain itu, mantan Gubernur Jawa Barat dan saat ini menjadi kurator IKN Ridwan Kamil menjelaskan tentang pembangunan IKN. IKN layaknya bayi baru lahir tapi dibunuh. Orang seolah-olah IKN itu dalam 3 tahun, 4 tahun selesai. IKN itu butuh 15 tahun, butuh 20 tahun. Imajinasi seolah-olah beres itu imajinasi 20 tahun. Kalau berharap 2-3 tahun sudah selesai, menurut saya imajinasinya terlalu over expectation kan. Iya. Yang bisa beres di waktu dekat ini adalah kawasan inti. Oke. Bukan IKN. Jadi bukan gini, oh membangun Jakarta segede Jakarta dalam 3 tahun nggak mungkin, tapi kawasan Monasnya bisa. Nah IKN itu begitu. Jadi sekota IKN-nya butuh 15-20 tahun, tapi kawasan istana dan kementerian alias kawasan Monasnya itu bisa. Makanya ada istilah nasihat saya ya ke netizen kemana, seeing is believing. Kesana dulu kalau bisa, baru komen. Karena agak susah diterangin tanpa melihat. Orang yang nggak pernah ke Jakarta, gimana menilai Jakarta? Ruwet, macet. Pasti dia baca dari berita dari apa. Berita. Tapi kalau udah lihat sendiri, ya. Oh Jakarta ternyata anu. Nah, itu yang saya jawab lah ya. Yang bisa saya sampaikan adalah kawasan inti yang segede Monasnya itu. Sebelum Agustus. Di Agustus. Siap, 17 Agustus. Nah, urusan air, urusan apa memang masih berproses. Targetnya harusnya 1 bulan ini selesai. Tol juga? Ya, semuanya Agustus. Sebelum 17 Agustus ya? Tapi yakin Kang? Ya, sementara melihat kalau kemarin ke lihat sana di lapangan gitu. sih bisa. Bisa ya? Tapi, cuman pindahnya PNS-nya mungkin tidak di Agustus. Akhirnya mundur? Ya kan nunggu kesiapan dulu. Saya sebagai arsitek ya, untuk ukuran 3 tahun ngebangun sebanyak itu luar biasa. Ngebangun kota dari nol? Iya. Dari nol itu kan ya? 3 tahun udah gedung berdiri dalam 3 tahun. Menurut saya ini etos kerja yang luar biasa yang masyarakat sering tidak tahu gitu. IKN itu membangun kota, bukan membangun pusat pemerintahan. Nah itu, iya. Kalau membangun pusat pemerintahan, berarti populasinya hanya PNS kan? PNS, orang yang kerja di rumah sakit atau sekolah kalau membangun gitu kan? kota, harus ada formal informal. Iya. Harus ada makan di mall, makan di kaki lima. Harus ada direktur dan ada office boy. Direktur nginapnya di mana harus ada, office boy ngekosnya di mana harus ada. Jadi itu kota. Okay. Nah kita itu mendesain kota. Kalau pusat pemerintahan 100% duitnya APBN. Kalau mendesain kota mungkin APBN hanya 20%, 80%-nya adalah uang swasta kan. Membangun hotel, membangun apartemen, membangun pusat hiburan dan lain sebagainya. Jadi Nusantara didesain sebagai kota, bukan sebagai pusat pemerintahan. Oke, Kang, sebagai kurator IKN berarti Kang Emil sudah yakin dengan kota IKN ya? Ya, tugas saya itu memastikan agar bayi yang lahir ini, gitu ya, itu menjadi bayi sehat, bayi lucu kan begitu. Karena bayinya udah lahir oleh sebuah undang-undang.
Ini orang-orang yang nggak suka ke IKN seolah-olah bayinya itu suruh dibunuh, bayinya suruh tidak dikasih makan, suruh diberhentikan, kan nggak begitu. Iya. Ini bayi sudah lahir, dunia sudah tahu bayi ini lahir. Maka tugas kita sebagai anak bangsa adalah memastikan bayi yang lahir ini sehat, tumbuh dan sebagainya. Nah, tugas saya memastikan visi misi IKN yang dijanjikan ke dunia sebagai kota pintar, kota hijau, kan, kota humanis, itu nggak melenceng, Pak. Nah, itu dia lika-liku pembangunan IKN. IKN tidak hanya menjadi perbincangan di dalam negeri tapi juga luar negeri.